rekan-rekan muda sekalian, kita berjumpa di dalam kelompok kecil untuk kita saling berbagi. Kamu memperkaya hidup saya memperkaya hidup kamu, kita saling sharing, dan ada satu panduan yang akan kita sama-sama pelajari, dan topik kita hari ini tentang jalan keselamatan. Nah, ada ayat hafalan yang di awal penting bagi kamu untuk hafalkan, Yohanes 3 ayat 16. Coba kira-kira isinya apa? Silakan buka Alkitabnya dan silakan coba untuk hafalkan ya. Nah, di awal pembelajaran kita hari ini tentang topik jalan keselamatan ini, yuk saya ajak kita merenung, berpikir, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiranmu ketika mendengar istilah keselamatan? Atau mungkin juga kamu pernah mendengar frase selamat dunia dan akhirat. Nah, kira-kira apa ya yang terlintas dalam pikiranmu ketika mendengar frase itu? Ya, bisa banyak hal ya. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, ya itu mengingatkan saya kepada keadaan di mana kita lolos dari bahaya misalnya, atau lepas dari hukuman misalnya. Kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu? Silahkan di-sharingkan dan silahkan kalian berbagi. Nah, terima kasih ya untuk tanggapannya, sudah berbagi, sudah saling memperkaya. Nah, sekarang kita akan coba ya, langsung masuk ke dalam pelajaran kita. Setiap pelajaran, setiap bab, itu akan terbagi menjadi 3. Nah, siap coret-coret kertas yang ada di hadapan kalian, kalian isi ya, supaya itu bisa menjadi pelajaran yang tidak hanya dikenang, tapi kalian suatu hari bisa ajarkan kembali kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, setiap pelajaran akan dibagi 3, apa, mengapa, bagaimana. Dan hari ini kita coba yuk awali dengan mempelajari apa itu jalan keselamatan. Nanti setelah itu kita bisa belajar mengapa ya jalan keselamatan itu penting untuk tidak hanya kita pelajari, tapi kita hidup di dalamnya. Nah, kemudian kita juga nanti bisa belajar juga bagaimana kita orang yang berdosa ini bisa hidup di dalam jalan keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita bicara soal apa dulu ya. Ini bicara soal definisi, pengertian. Dan tentang pengertian ini penting sekali untuk menjadi dasar kita. Nah, pertama-tama kita mesti mengerti bahwa jalan keselamatan atau ketika kita bicara soal keselamatan, itu bukan hanya bicara sekedar memilih surga atau neraka. Sekali lagi, jalan keselamatan bukan sekedar bicara memilih surga atau neraka. Nah, jalan keselamatan itu apa kalau begitu? Ya, jalan keselamatan itu apa? Saya pikir jalan keselamatan itu bicara soal mati masuk surga. Mati masuk surga. Oh, ternyata kok bukan sekedar memilih surga dan neraka. Ya, memang bukan. Karena apa? Dari pelajaran ini saya ingin mengajak kita mengerti jalan keselamatan itu bukan hanya bicara masalah nanti, dan nanti, apalagi setelah mati. Tapi juga bicara soal keadaanmu hari ini. Status kehidupanmu di hadapan Allah hari ini, detik ini, di bumi ini, sementara kamu masih hidup. Yang memang nanti akan terus berlanjut sampai setelah kamu mati, setelah kiamat terjadi. Nah, tapi karena itu mari kita coba memiliki pengertian yang lebih utuh, lebih luas lagi, ya, yaitu bahwa jalan keselamatan adalah anugerah Allah mengubah manusia lama menjadi manusia baru melalui kelahiran baru di dalam iman kepada Allah dan Yesus Kristus serta karya penebusannya, yang melalui jalan kemuridan membawa kita kepada tujuan, yaitu 1. Menjadi serupa Kristus, 2. Memuliakan Allah, dan 3. Menikmati Allah sambil menantikan langit dan bumi yang baru. Nah, ada garis-garis kosong yang harus kamu isi di sana. Itu adalah ayat-ayat penuntun yang bisa menjadi pedoman kita untuk mendalami definisi tersebut. Anugerah Allah mengubah manusia lama menjadi manusia baru melalui kelahiran baru. Ayatnya dari mana? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia atau karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat dari ayat ini jelas keselamatan atau hidup kekal adalah anugerah, kasih karunia, pemberian Allah. Pemberian yang bagaimana? Pemberian yang bukan berdasarkan jasa kita. Pemberian cuma-cuma. Nah, ayat yang mirip kita bisa baca dalam Titus 3 ayat yang kelima. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus,
pada waktu itu Dia, Allah, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya atau anugerah-Nya atau karunia-Nya atau pemberiannya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Intinya oleh kelahiran baru, begitu ya. Lihat, ayat ini lagi-lagi menegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan jasa kita atau karena usaha kita. Jalan keselamatan itu juga bicara soal anugerah Allah yang kita terima ya di dalam iman kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus serta karya penebusannya. Nah, jadi apa sih yang Yesus kerjakan bagi kita? Mari kita buka Yohanes 17 ayat 3. Kamu silakan tulis di sini ya. Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat, hidup kekal itu artinya mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Apa sih yang kita kenal dari Yesus Kristus? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang kelima. Perhatikan nih, ada frase begini bunyinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dikatakan di dalam firman Tuhan ini sebab yang sangat penting. Nah, itulah yang kita kenal dari Yesus Kristus. Ada sesuatu yang sangat penting, yaitu pribadi dan terutama karyanya, bagaimana ia mati karena dosa-dosa kita ketika dia mati di kayu salib, dan ia telah bangkit. Nah, jadi kepada kematian dan kebangkitan itulah kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ya. Yang melalui jalan kemuridan, nah, jalan kemuridan ini adalah jalan mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 23. Jadi jalan keselamatan itu juga bicara ini, ya, menyangkal diri, memikul salib. Nanti tentang menyangkal diri ini akan kita dalami ketika kita belajar makna dosa di bagian B, ya. Kenapa Yesus menyebut kata menyangkal diri di awal? Karena sifat dosa itu sendiri yang selalu memusatkan manusia untuk lagi-lagi kembali ke dirinya sendiri alias egois. Nah, karena itu ketika engkau mau mengikut Yesus, hidup sebagai manusia baru yang telah dilahirbarukan, yang telah beriman kepada karya kematian dan kebangkitan Yesus, engkau harus menyangkal diri. Nah, itulah jalan keselamatan. Ketika kita belajar menyangkal diri, tidak lagi mengandalkan perbuatan baik kita untuk mendapatkan perkenanan Allah. Nah, dalam jalan kemuridan itu membawa kita kepada tujuan, yaitu menjadi serupa Kristus, ya, memuliakan Allah dan menikmati Allah sambil menantikan langit dan bumi yang baru. Nah, Roma 8 ayat 29, ya, ini bicara soal bagaimana kita orang-orang yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih dari sejak mulanya, ditetapkan Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Nah, silakan baca ayatnya. Dan 1 Korintus 10 ayat 31 juga mengatakan apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan Allah. Apapun itu. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Mazmur nomor 27 ayat yang keempat. Bagaimana pemazmur menyatakan kerinduannya, merindukan bait sucinya Tuhan, di mana Tuhan bertahta. Dengan kata lain, pemazmur rindu untuk menikmati Tuhan sendiri, menikmati Allah sendiri. Nah, sambil ya, ketika kita menghidupi tiga hal ini, kita juga menantikan yang disebut dengan langit dan bumi yang baru, ya, di mana ada kebenaran. Nah, alias surga. Jadi, saudara, inilah jalan keselamatan. Bukan hanya bicara nanti mati masuk surga, tapi juga bicara soal bagaimana keadaanmu dan statusmu hari ini di hadapan Allah, detik ini di masa kamu hidup. Sekarang kita belajar mengapa jalan keselamatan itu penting. Mengapa ya jalan keselamatan itu kita perlukan? Nah, saudara-saudara sekalian, di poin B ini saya akan mengajak kita untuk mendalami tiga hal.
Pertama, tentang realita dosa itu sendiri. Kedua, tentang makna dosa itu apa sih sebenarnya, dan apa akibat dosa ketika kita dinyatakan diri sebagai orang berdosa. Apa akibatnya? Nah, rekan-rekan muda sekalian, yuk kamu kembali lihat lembar kerjamu dan siap coret-coret di sana. Kita belajar jalan keselamatan Allah sediakan karena realita dosa. Realita dosa menunjukkan kepada kita, pertama-tama dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah 7 ayat 29 mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa. Dengan kata lain, ya semua orang berdosa. Dan itu ditegaskan dalam Perjanjian Baru di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lalu kita belajar tentang makna dosa. Kalau begitu, manusia kan orang berdosa, tapi apa sih makna dosa itu sendiri? Nah, 1 Yohanes 3 ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu pengertiannya adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi, ada kata hukum di situ, ya. Dan ada kata Allah di situ. Jadi intinya Allah itu menjadi sumber hukum, yang menetapkan hukum, yang menetapkan standar, patokan. Nah, pelanggaran hukum Allah yang melanggar dari patokan itu atau meleset dari standar itu adalah dosa. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Baru kata dosa itu menggunakan kata Yunani hamartia. Dan apa itu artinya hamartia? Secara harafiah, hamartia artinya meleset dari sasaran atau meleset dari patokan, dari standar, dari hukum yang Allah tetapkan. Nah, makna dosa kalau kita lihat di dalam pengertian yang lebih dalam lagi, kita bisa memahami dosa itu artinya ketika manusia tidak lagi menjadikan Allah sebagai hukum, melainkan menjadikan dirinya sendiri sebagai hukum. Kalian bisa tulis di sini ya, dosa itu adalah ketika manusia menjadikan diri sendiri hukum dan bukan membiarkan lagi Allah yang menjadi hukum. Manusia menjadikan dirinya sendiri hukum, alias otonomi, dari kata autos atau self dan nomos atau law. Ya, self itu diri, law itu hukum. Jadi autos nomos itu self law, menjadikan diri sendiri hukum. Ya, itu kita kenal dengan istilah Indonesia otonomi. Ya, jadi ketika manusia berusaha otonomi dari Allah, tidak lagi mengikuti hukum Allah, tidak lagi menjadikan Allah sebagai standar hukum, melainkan menjadikan dirinya sendiri adalah hukum, menentukan apa yang baik dan tidak baik, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian dicatat bahwa Allah lah yang senantiasa menjadi penentu apa yang baik. Dari Kejadian 1 kita bisa melihat, ya Allah melihat bahwa yang ia ciptakan itu baik. Contoh di ayat 4, ya. Di ayat 10 misalnya, Allah juga mengatakan Allah melihat dan dikatakan berdasarkan penglihatannya itu semuanya itu dikatakan baik. Lalu juga dikatakan lagi di sini ayat 12 Allah melihat, lalu dikatakannya lagi semuanya itu baik. Lalu terus ya ayat 18 Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ada kata melihat dan ada kata baik. Jadi apa yang disebut baik pada mulanya itu berdasarkan apa yang Allah lihat, apa yang menjadi penilaian Allah, dan Allah lah yang menjadi standar baik atau tidak baik. Nah, saudara, kesimpulannya di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, di dalam Kejadian 2, masih dalam keadaan di mana manusia belum jatuh dalam dosa, masih belum ada dosa, kita juga melihat ketika manusia itu sendiri saja, Allah mengatakan apa, saudara-saudara? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, sebelum manusia jatuh dalam dosa atau sebelum terjadinya kejatuhan, standar baik dan tidak baik itu Allah yang melihat dan Allah yang menentukan. Allah yang mengatakan. Tapi pertama kali dosa masuk ke dalam hidup manusia, pertama kali kejatuhan terjadi, itu terjadi ketika wanita itu menuruti bujukan ular, mengikuti tipuan ular, dan Kejadian 3 ayat 6 mencatat perempuan itu melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Ternyata perempuan itu melihat buah pohon itu baik. Perhatikan sebelumnya kata melihat yang diikuti dengan kata baik itu hanya Tuhan yang melakukan. Allah melihat itu baik. Allah melihat itu baik. Tetapi sekarang
Pada detik manusia akhirnya menetapkan dirinya sendiri sebagai standar hukum dan memilih untuk mendengarkan tipuan ular daripada firman Allah, disitulah kejatuhan manusia terjadi. Ketika manusia mulai menetapkan apa yang baik dan tidak baik, bukan berdasarkan firman Allah, tapi berdasarkan firmannya ular, berdasarkan penilaiannya sendiri, berdasarkan penglihatannya sendiri. Nah, disitulah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, jadi kamu bisa tuliskan di dalam lembaran itu. Jadi makna dosa itu apa sih? Makna dosa adalah ketika manusia stop atau berhenti membiarkan Allah menjadi hukum, melainkan manusia mulai menjadikan dirinya sendiri hukum atau penentu apa yang baik dan tidak baik. Itulah dosa. Meleset dari sasaran. Nah, saudara-saudara, tapi apa akibatnya? Akibatnya bukan hal yang sepele loh, saudara-saudara. Mengerikan sekali. Mungkin kamu berpikir, aduh, hanya gara-gara masalah buah, masa manusia harus sampai terancam hukuman kekal? Nah, tapi saudara-saudara, itu kenyataannya. Karena bukan hanya masalah persoalan buahnya saja, tapi kita melihat siapa yang memberi perintah. Kalau kamu melanggar perintah papa mama, mungkin sanksinya ya masuk kamar atau diberi sanksi tidak boleh main HP selama sebulan, begitu ya. Tapi kalau kamu melanggar otoritas yang lebih tinggi lagi, tentu sanksinya bisa lebih berat lagi. Melanggar aturan pemerintah daerah, itu bisa denda misalnya ratusan juta, atau mungkin kurungan beberapa hari. Tapi bayangkan kalau kamu melanggar perintah kepala negara, atau peraturan undang-undang negara, makar misalnya, itu hukumannya bisa apa? Bahkan bisa hukuman mati, atau seumur hidup, atau denda sampai ratusan juta rupiah. Jadi hukumannya jauh lebih berat karena yang memberi otoritas lebih besar. Nah, bayangkan kalau kamu melanggar otoritas dari Allah segala Allah, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, pencipta langit dan bumi yang memiliki hidup kamu, yang menentukan mati hidupnya kamu. Kamu melanggar perintah Allah itu, apa sih yang layak kamu terima? Dia kekal, dan dia kamu langgar. Nah, apa yang layak kamu terima? Nah, saudara, tentu kita melihat ya, ada beberapa hal yang menimpa manusia ketika manusia dinyatakan sebagai manusia berdosa. Nah, kita buka Yohanes 3 ayat 18 sampai 36 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, ada kata ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. Manusia itu sudah berada di bawah hukuman. Jadi ada hukuman yang menantikan orang berdosa. Orang berdosa yang secara khusus karena dosanya membawa dia cenderung untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, juga kita lihat misalnya Yohanes 3 ayat 36. Di dalam ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Kata tetap ada menunjukkan bahwa manusia berdosa, manusia dari sejak awalnya, setelah jatuh dalam dosa, kita melihat sudah ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Dan tinggal dia itu mau percaya atau tidak kepada Yesus Kristus, mau taat atau tidak kepada Yesus Kristus. Kalau mau taat, mau percaya, ya berarti murka Allah tidak tetap ada di atasnya. Tapi kalau tidak taat dan tidak percaya dan mau tetap hidup dalam statusnya sebagai orang berdosa, ya dia murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi itu ada dua hal yang sudah kita pelajari. Keadaan orang berdosa itu apa sih? Pertama-tama terancam hukuman Allah, kedua terancam murka Allah, ya, kemarahan Allah. Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami lagi oleh manusia. Roma 6 ayat 23. Pasti banyak di antara kalian yang mungkin sudah hafal. Roma 6 ayat 23 mengatakan tetapi upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian. Kematian jasmani, tetapi juga kematian rohani. Artinya putus hubungan dengan Allah yang berujung pada neraka. Nah, tetapi kita lihat karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di tengah-tengah ancaman hukuman itu masih ada harapan ya. Ada karunia Allah, yaitu hidup yang kekal yang kita alami dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karena itu kita perlu belajar tentang apa yang menjadi karunia Allah dan apa yang Yesus kerjakan sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu kita beralih ke poin C. Mari kita belajar poin C ya, saudara ya. Nah, poin C sekarang bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam jalan keselamatan. Kita hidup di dalam jalan keselamatan ketika satu, kita mengetahui dan menyadari bahwa Allah Bapa mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita
melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang mati menebus kita, tetapi bangkit kembali dari kematian. Dan oleh kerja Roh Kudus, ya, pembenaran dan hidup kekal dapat kita terima setelah Ia melahirbarukan kita menjadi manusia baru yang percaya kepadanya. Ada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus disebut di sini. Ini ayatnya dari mana sih? Titus 3 ayat 4 sampai 7 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, Titus 3 ayat 4 bicara soal Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Perhatikan, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Lewat kematiannya, Ia menggantikan kita, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Lewat kematiannya, kalau kita percaya bahwa Ia mati untuk menebus dosa kita, Ia membawa kita kepada Allah. Dan Ia telah dibunuh, saudara-saudara ya, tapi Ia telah dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat ada lagi-lagi karya Kristus dan ada Allah di sini dan ada Roh Kudus disebut di sini. Nah, saudara-saudara, jadi kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa Allah mengasihi kita, ya, dan ditunjukkan lewat pengorbanan Yesus Kristus dan oleh kerja Roh Kudus. Itu dulu kamu mesti sadari, ya. Nah, berikutnya kita melihat, ya, kita ditantang untuk menanggapi karya Allah di atas dengan yang pertama, bertobat kepada Allah. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, mohon ampun, dan berbalik ke arah yang sebaliknya. Nah, bacalah Yesaya 30 ayat 15. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara-saudara, ada kata bertobat. Tidak hanya itu, ada kata percaya. Di situ kita akan diselamatkan. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa pertobatan itu penting. Karena itu dalam pelajaran ini coba kamu renungkan. Hal-hal apa yang Tuhan ingatkan, dosa-dosa apa yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan ingin kamu stop melakukannya, akui itu sebagai dosa, dan kamu mohon ampun serta berbalik. Itu artinya bertobat. Nah, lalu tidak hanya bertobat, tapi juga kamu diminta untuk percaya atau menerima Yesus, sehingga kini kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Nah, itu bisa kamu baca dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Roma 8 ayat 15. Kita buka Yohanes 1 dulu ya. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah. Diberi hak atau otoritas menjadi anak-anak Allah. Artinya kalau kita anak-anak Allah berarti Allah menjadi Bapa kita ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kata menerima dan percaya di sini sama saja ya. Di sini dalam ayat ini menerima Yesus ya artinya percaya Yesus. Dan mereka yang percaya dan menerima Yesus diberi otoritas, diberi hak, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Artinya memanggil Allah sebagai Bapa. Roma 8 ayat 15 mengajar kita tentang hal yang senada. Firman Tuhan mengatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa bukan? Kalau kamu bertobat dan kamu percaya, maka kamu diadopsi menjadi anak-anak Allah. Memanggil Allah sebagai Bapamu. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Sebutan Bapa ini bukan sekedar sebutan ya, tapi memang identitasnya adalah Bapa. Identitasnya adalah Bapa, sumber segala kebaikan, ya, sumber segala kebaikan. Yang cerminannya, pantulannya bisa kamu lihat dari kehidupan ayah-ayahmu yang ada di dunia. Yang ayah-ayahmu yang ada di dunia menjadi sumber, ya disebut Bapa atau disebut ayah karena menjadi sumber, ya. Ketika kamu belum ada dan kemudian menjadi ada, itu bukan karena mamahmu membelah diri seperti amuba, tetapi karena ada peran ayah menanamkan spermanya, kemudian terjadilah kamu
Nah, saudara-saudara, itu berarti ayah menjadi sumber, bapak menjadi sumber, tetapi juga menjadi sumber, misalnya sumber keuangan karena ayah yang bekerja mencari nafkah, atau bisa juga karena menjadi sumber perlindungan ayah-ayah atau bapak-bapak dengan kekuatan fisiknya melindungi istri dan anak-anaknya. Nah, jadi bapak itu adalah sumber. Nah, bapak-bapak kita di dunia hanyalah cerminan pantulan dari bapak kita di surga. Karena itu, iblis berusaha menghancurkan cermin-cermin Allah ini. Iblis berusaha mati-matian menghancurkan kaum bapak yang ada di dunia, supaya kaum bapak yang ada di dunia tidak lagi mencerminkan, memperlihatkan seperti apa sih Allah Bapa di surga, supaya identitas Allah Bapa itu menjadi kabur. Nah, karena itu, saudara-saudara, kalau kamu punya ayah-ayah atau bapak yang tidak sempurna di dunia ini, kamu harus ingat bahwa kamu punya Bapa yang sempurna. Bapa yang jauh lebih sempurna dari ayah-ayahmu yang di dunia. Sehingga ketika ayahmu menolak kamu, ibumu menolak kamu, ingat ada Allah yang menerima kamu. Allah yang menyambut kamu. Dia adalah Bapakmu. Ketika kamu percaya kepada Yesus dan hidup mengalami karya penebusannya, kamu disebut sebagai anak-anak Allah dan ia adalah Bapakmu. Kamu akan dimampukan untuk hidup menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih, yang bahkan mampu untuk mengampuni bapak-bapakmu yang di dunia ini yang mungkin mengecewakan kamu hari ini. Nah, lalu kita menanggapi karya Allah di atas dengan apa lagi sih? Tidak hanya bertobat, tidak hanya percaya, tapi kita percaya juga janji Allah bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, saat itu juga ia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup atau beroleh hidup yang kekal. Saat itu juga, detik itu juga, bukan menunggu nanti setelah mati. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Juga baca pasal 5 ayat 24 ya. Pasal 5 ayat 24 dikatakan di sana bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus, dan percaya kepada Dia atau Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi pada detik kamu percaya Yesus, kamu pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kamu tidak lagi dikuasai maut, tapi kamu masuk ke dalam kehidupan kekal. Hidup kekal kamu terima pada detik kamu percaya Yesus, tapi nanti eksekusinya, penggenapannya secara sempurna, baru nanti setelah kamu mengalami kiamat atau setelah kamu melewati kematian. Nah, jadi saudara, memang kita akan mengalami hidup kekal nanti, tetapi hidup kekal nanti itu dimulai dari detik ini ketika kamu percaya Yesus. Nah, saudara-saudara, keputusanmu saat ini sangat penting. Keputusanmu hari ini, detik ini, di bumi ini sangat penting. Apakah engkau yang pertama-tama, apakah engkau mau bertobat? Ya, artinya meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kamu percaya? Kamu tidak hanya tahu, tidak hanya setuju, tapi kamu juga mau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Allah sehingga beroleh hidup yang kekal. Menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Allah sehingga beroleh hidup yang kekal, alias menyangkal diri, ya, sangkal diri dan pikul salib. Apakah mau? Ya, atau engkau tetap saja berkeras menolak Yesus Kristus, menolak cara-cara Allah yang mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosamu lewat kematiannya, maka kamu akan tetap berada di bawah murka dan hukuman Allah. Apakah kamu mau tetap seperti itu? Nah, yang ketiga, yang penting buat kita untuk hari ini coba responi, jika engkau mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya, nyatakanlah kerinduanmu di dalam doa pribadi. Ya, nyatakanlah kerinduanmu di dalam doa pribadi. Dengan cara apa? Kamu akui keberadaanmu sebagai orang berdosa, dan akui dosa-dosa yang telah engkau perbuat dan minta ampun kepada Allah. Lalu kamu nyatakan imanmu terhadap apa yang Kristus telah kerjakan, bahwa lewat kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menebus kamu dari dosa, Yesus telah membenarkan kamu, dan oleh imanmu, kamu beroleh pembenaran dari Allah. Nah, lalu serahkan hidupmu kepada Allah, untuk mulai detik ini dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, ya, kamu dipimpin oleh Allah lewat Roh Kudus-Nya mulai sejak sekarang ini. Apakah ini menjadi kerinduanmu? Kalau iya, jangan ada yang memaksa, dan jangan merasa terpaksa. Kalau kamu belum siap, jangan lakukan. Tapi kalau kamu sudah siap dan sungguh-sungguh sadar dan rindu mau bertobat dan percaya, berdoalah di dalam hatimu. Nah, saudara, ini pelajaran kita hari ini. Mari kita teduh sejenak. Saya berikan waktu 3 menit untuk mungkin lebih ya, bisa juga lebih untuk kalian berdoa dan coba untuk meresponi apa yang sudah kalian dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati.